Cek, kita pagi ini langsung ketemu Pak Arya ya? Iyo, masuk ini langsung lah. Oh iya. Nah, itu tuh Pak dia Arya. kayaknya. Hai Pak Arya. Hai, halo. Hai guys. Hai, apa kabar? Langsung disuguhin. Apa kabar nih, Cek? Baik. Pak Arya, gimana kabarnya? Baik, baik, baik. Duduk. Alhamdulillah. Udah lama loh nggak ketemu Ya. Pak Arya ini. Enggak, waktu kita di Iya. Ketemu di Jogja. Jakarta kemarin. Jangan terakhir ya. Iya. Oke. Hai, halo. Ketemu lagi dengan saya, podcast Arisan bersama Arya Ranaldo. Kita lagi mau ngobrol-ngobrol nih tentang dunia hairdresser dan dunia professional salon di Indonesia. Dan boleh dong ya? Iya. Boleh. Tapi by the way, inget nggak sih hair trendnya dari Inora 2025? Ingat dong. Apa tuh, Cek? Shot of milk tea. Oke. Wih, Paling suka apa sih pinter. sebetulnya? Yang paling suka apa warnanya? Pink lava suka banget. Pink lava suka banget? Iya. Kalau Cek? apa Violet Crush ya? Violet Crush. Oh. Nih, satu lagi Misty Grey. Misty Iya. Grey. Oke. Tapi sebelum mulai nih, boleh nggak nih dikenalin tentang history dari Salon Evan? Jadi sebenarnya aku ini dulu bukan dunia saya main salon. Oke. Dulu saya kerjanya tuh kerja alat motor, Pak. Kerjaan motor. Kerja sama orang. Oh, di Tamat alat-alat SMP, motor. tamat Ah. SMP nggak SMA, Pak. Saya nggak nginjak SMA. Mas sejak SMA. Nggak Oh, nginjak iya. Itu SMA. tahun berapa sih, Cek, mulai bikin waktu kerja itu di Kerja. alat-alat motor? Saya umur 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun saya kerja, terus sampai umur 28 tahun saya kerja sama bos itu. Ada berhenti 2 tahun saya jadi TKI di Malaysia. Pernah jadi TKI di Pernah Malaysia. jadi TKI di Malaysia, kerja di resto. Di restoran? Cina, iya. Di resto Chinese ya, Chinese food ya. Itu tahun Di tahun 2001, 2002. 2001, 2002. Iya. Itu masih perawan-perawannya. Gadis bukan perawat. Gadis bukan perawan. Iya. Oke. Terus Oke. terus kerja 2003 pulang. 2003 pulang? Balik lagi ke kandang kerja lagi. Kerja lagi? sama bos yang lama, kerja alat-alat motor itu. Jalan motor itu? Iya, sama Oke. bos yang sama saya kerja. Oke. Terus udah kerja, kawin deh gua. Terus udah kawin ya ketemu mertuanya buka salon, Pak. Udah buka salon. Iya, buka salon. Jadi pas udah saya lahir anak saya nomor 2 di tahun 2008, saya disuruh berhenti. Oh. Urus anak dong. Kapan Oke. lagi mau kerja terus katanya. Udah saya berhenti, ya ngalir lah ya. Lihat mertua kok nyetak duit ya. Kerja salon Oke. ya. buka salon. Mertua buka salon, Oh, aku ngurus Cemelinya anak. belum. Belum. Belum buka salon. Jadi di rumah itu ngeliat dia buka salon, kok nyetak duit. Oke nih, kerja salon. Dia juga support sama saya. Iya. Ayo belajar, kamu masih muda. Saat itu umur saya 28 tahun, Pak. 28 tahun? Iya, 28 Pertama tahun. kali buka salon, Bang? Belum. Buka salonnya di 29 tahun. 29 tahun? Iya, saya buka Oke. salon di 29 tahun. 28 tahun saya belajar cuma 4 bulan, Pak. Cuma 4 bulan? Nah, belajar 4 bulan, gunting rambut juga udah tahu lah, Pak. Kalau belajar 4 bulan gimana gunting rambutnya. Terus oke. saya pindah yang tempat saya yang sekarang. Oke. Alhamdulillah ya di sini beguyur lah, Pak ya, beguyur. Kacanya awal-awal 2. Buka kaca 2, nggak ada pegawai, aku kerja sendiri. Dan memang dari dulu aku nih emang orangnya konsisten, Pak, kalau soal Oke. kerja. Udah di tahun 2019 ya, udah lama nih salonnya. 2012 buka baru yang di sini, 2012 Iya, sampai iya. 2019 sudah 7 tahun buka. Ya. Iyalah saya jadi janda. Jadi pernah gagal ya? Iya, Pernah gagal gagal. berumah tangga. Terus saya jadi janda tuh. Tapi setelah saya jadi janda, kok saya jadi niat kerjanya ada. Oke. Nah, Jadi saya Lebih semangat lagi. Lebih semangat, setelah jadi- lebih janda. semangat lagi. Oh, Sebentar, iya. Hidup janda. Iya. Jadi setelah Cece bisa, terus di situ baru ada semangat buat Cece Iya. untuk gimana aku harus menghidupkan anak-anak. Iya, betul. Itu kan? Berarti kan artinya Betul. ya? Jadi setelah saya jadi single parent, saya kayak gini. Dulu saya, kalau orang Palembang bilang tuh calcul, Pak. Calcul itu semau-maunya.
Mau Oke. buka-buka, mau tutup jam berapa terserah. Kalau setelah saya jadi janda, setiap malam saya lembur. Lembur. Kerja terus. Itu tahun 2000. Di tahun 2020. Menjelang 2020. Baru saya lagi semangat-semangatnya. Semangat-semangatnya. Itu COVID. momen pandemi. Oke. Karena COVID kan, Oke, itu oke. bukan saya yang kena COVID, maksudnya COVID. Iya, gitu. iya, iya. Tapi alhamdulillah semuanya udah berlalu. Berlalu. Kayak gitu. Oke. Sekarang hari Nah. masa indah ya. Iya. Tinggal mengembangkan bisnisnya lagi Iya. aja ya. Tapi aku lagi mau ke challenge nih. Challenge dulu kok bisa seceritanya bisa jadi buka salon. Aku panjang Ya. juga. Dari dulu kan misalnya sekolah, tamat sekolah 97 ya, 97 itu nggak ada kerjaan kan, udah tamat, jadi disuruh ayah, sudah kok nih kursus jahit kek, apa kek, katanya keluar kursus lah, aku jahit, udah kursus jahit. Ada saudara, ada buka konveksi katanya di Jakarta, katanya mau ikut nggak, katanya. Oh iyalah kataku, yang penting kan pada masa itu kan yang penting gimana caranya mau keluar rumah biar nggak kena marah sama orang tua kan. Udahlah, pokoknya nggak peduli, dan pokoknya aku berangkat ke Jakarta. Udah nyampe Jakarta, ternyata konveksinya itu belum jalan. Jadi Oke. pas aku ini, oh begini, kita udah feeling dong, kayaknya kena apa kayak kena tipu kayaknya ini ya. Iya, itu di Jakarta ya? Itu di Jakarta ya, Cek, ya? terlalu, iya di Oke, Jakarta. terus? Jadi aku begitu lihat tempatnya, kayaknya nggak ada jahitnya, nggak ada ininya, aku langsung tas aku itu langsung aku bawa keluar, langsung aku mau inilah kataku mau pulang kata. Loh katanya baru nyampe, ya nggak apa-apa lah aja aku mau pulang tempat saudaraku aja tuh. Aku kan suka ngobrol sama tetangga orang Palembang juga, jadi sudah kata si saudara itu, kata yang orang itu, "Dat tidur sini apa?" "Iya aku tidur sini aja." Belum ada kejelasan hidupku ini. Sudah. Jadi udah seminggu aku gitu, ada saudaraku cewek cowok gitulah, dia kerja dulu di Yopi Salon. Jadi diajakin ke salonnya itu di Yopi Tanjung Duren itu, ruko kan, karena aku tamat SMA, diajakin jadi kasir. Mau nggak kamu jadi kasir? Oke, iya Bu, katanya. Kamu tinggal di mana? Di Tanjung Duren. Ya sudah, katanya, tinggal di sini aja, tinggal di ruko aja, katanya. Udah, jadi tinggal di rukonya Tanjung Duren situ. Langsung aku bawa, diantar sama ponakanku, omku itu, langsung bawa pakaian ke tinggal di situ. Nah, jadi pas tinggal di situ, aku jadi kasir nih, duduk-duduk jadi kasir kan, lihat-lihat dulu kan, baru hari pertama kedua. Loh itu kenapa kok sudah ini dikasih duit? Dikasih duit. Jadi nanya sama itu, kenapa dikasih duit? Kata gitu. Oh itu namanya tipan, katanya. Tipan Len, katanya. Kamu kalau jadi kasir, kamu kan nggak kerja, nunggu aja, katanya. Kalau nggak ada tip. Kalau kami krembat, katanya. Itu apa? Nanti kalau udah kerja, oh gitu ya. Jadi aku mikir-mikir sehari, 2 hari, 3 hari, ngomonglah sama ibu. Bu, kataku, aku mau jadi anak krembat aja. Padahal jadi anak krembat tuh banyak kan, rata-rata yang dari Jawa tamatan SD kayak gitu kan. Katanya, apa nggak sayang kamu, katanya, ini mau jadi anak krembat? Gak apa-apa Bu, katanya, saya mau jadi anak krembat aja, katanya. Udah, jadilah aku anak krembat di Yopi itu tahun 98 kalau nggak salah, udah mulai itu. 98. Jadi itu berarti itu lika-likunya bagaimana sih awalnya waktu kita ngebuat ke dunia salon. Ya. Awal-awal ke dunia salon itu di Yopi itu. Oke. Tapi jadi kan itu masih di Jakarta, ya kan? Terus balik dong ke Palembang. Iya. Kapan itu balik ke Palembang? Aku 8 bulan di situ. Aku tuh orangnya bosenan. Terus terang bosenan. Jadi maksudnya udahlah, aku pengen, terus udah bosannya tuh punya keinginan gitu. Aku kan suka liatin orang gunting. Kalau gunting kayaknya gajinya lebih besar. Kayaknya dulu tuh otak aku duit deh, bukannya duit kayaknya. Orang kan kalau jadi anak krembat kan dapat tip, dapat duit kan. Lebih banyak kan daripada kasir. Pulang ke Palembang, aku dulu kursus di Palembang tuh dulu yang kursus 3 bulan yang bowo yang 500.000. Aku kursus lah di situ. Selesai kursus diajakin orang buka salon. Nah, buka salon. Cuman karena kursusnya itu nggak terlalu gimana, tapi aku bisa ngeblow dong, dapat dari di Jakarta itu bisa ngeblow, kerembatanku enak, masasku enak, karena
Jadi aku buka salon itu sama Banci itu tukang gunting cowok, aku gunting cewek yang ngeblow, yang bisa ngeblow gitu. Pernah kursus sebelumnya nggak gitu? Enggak Nggak pernah kan kursus? karena ke Jakarta pertama aku diajakin salon jadi anak rembat. Oke. Nah pulang ke Palembang aku kursus. Berarti kursusnya di Palembang? Ya kursus di Palembang. Udah tuh buka salon sebentar. Nah si om aku yang kerja di Yopi kemarin pulang kampung nih Lebaran katanya. Len katanya kamu ngapain sekarang? Iya kerja di ini, Jaku. Ikut aku aja mau nggak kataku. Ini Bu Iren dulu yang tamu kita dulu katanya. Buka salon katanya. Iya. Nah bukalah di Oksa. Iya. Oksa salon. Oke. Tapi dulu gurunya siapa pertama kali? Bowo. Berarti nggak pernah kursus di satu lembaga pendidikan gitu? Enggak. Nggak pernah? Enggak. Berarti benar-benar otodidak belajar dari salon? Enggak dong. Maksudnya yang salon jadi anak rembat. Iya, jadi benar-benar otodidak belajar sendiri dari. Iya, yang ini kursusnya di Bowo ini. Di Bowo yang kataku 500.000 itu. Oke. Dibawa lagi aku ke Jakarta oleh omku tadi kan dengan salon baru yang buka. Iya. Nah, di sana guntingan aku nggak kepake. Gunting. Tapi aku di sana pengeritingan, ngeblow. Di situ memang kalau di Jakarta itu kan stylist sama anak buah itu stratanya beda kan. Kastanya beda banget. Kastanya kan. sudah punya beda kasta ya. Jadi kalau misalnya stylist ini gunting dia. Jadi kita ini blow. Ya udah kita blow ya, udah kita blow. Kadang kalau nggak bagus itu disemprotnya sama dia. Ulang lagi. Diulangnya lagi. Pura-pura dia yang gitu. Iya, karena dia yang sasak-sasak itu. Tipan ke dia dong. Iya. Tapi kalau aku bicara tentang si Cevan pernah dulu kursus di mana waktu sebelum? Dulu ceritanya belajar gunting pertama sama mertua kita kan, belajar. Belum bisa banget udah buka salon, dipelajari dulu. Terus seiring buka salon saya ada kursus ikut belajar gunting di Hans. Jadi belajar sempat belajar. Sama kayak aku yang bayar 500 itu. Saya sudah belajar di Hans Studio, terus saya belajar sambil itu udah buka salon posisinya, tapi salonnya belum ramai Pak. Berarti sempet ya, memang belajar secara informal itu sempat kursus ya. Ada belajar formal. Oke. Tapi kayaknya sebelum kita lanjut nih, boleh diminum dulu deh ya. Biar haus ya. Haus ya. Hai. Sorry ya, telat. Hai. Wow. Halo. Apa kabar? Silakan. Ini Len Salon tan. Iya. Salam kenal. Ceh. Iya, sehat. Sehat alhamdulillah. Silakan Karya. Iya, sorry banget nih. Ya. Telat ya. Paling ini banget ini. Yang paling kesiangan. Iya. Tadi kita asik-asik ngobrol nih. Ini kita lagi di arisan salon dan kita lagi ada di Palembang ceritanya Karya. Oke. Tapi tadi kita udah ngomong sharing-sharing sih tentang gimana sih cara bisnis awal asal muasal bikin buat salon nih. Nah, kalau Karya sendiri gimana dulu bisa hanya bisa salon. Teman-teman udah? Udah dong. Iya. Kayaknya itu memang bukan di bidang ya. Oke. Iya, awalnya memang bukan di bidang. Kita lebih ke accounting kemarin kerja di bank gitu ya. Terus kita juga punya profesi konsultan pajak gitu. Beda banget gitu, kita langsung banting setir gitu. Nah, awal mula tertarik buka salon nih karena hobi nyalon gitu, nih owner-owner gitu ya. Ngelihat owner-owner yang sukses gitu. Nah, berawal dari hobi nyalon, pengen kayak tertarik di rumah punya salon, itu aja sih. Lebih ke hobi gitu. Cuman lebih ke hobi. Awalnya memang nggak ada background salon? Nggak ada background sama sekali. Memang profesi bukan di situ, dan pada akhirnya banting setirnya itu memang ngejar 1 tahun target harus bisa salon, dan pada akhirnya berangkat ke Jakarta gitu, belajarnya ke sana. Terus inspirasi, kenapa tiba-tiba, yaudah gue pilih salon aja deh dari profesi sebelumnya? Berawal pas nyalon gitu ya, duduknya pas nyalon, duduknya salah satu salon itu memang yang bikin inspirasi banget. Salonnya tuh rame banget gitu ya.
Boleh nggak sih salon mana sih itu? Kemarin tuh sempet nyalon di Pak Jo. Oh, oke. Iya, karena kita keliling Palembang juga ya, nyoba-nyoba Ya, salon ya, gitu. ya, ya. Kemarin lagi hair color, jadi timingnya itu lama banget ya. Sekitar 4-5 jam gitu di saat itu. Kayak kita tuh duduk deket kasir awalnya. Oke. Ya karena kita accounting, jadi tanpa melihat, ih keren banget ya, dalam 3-5 jam uang masuk segini gitu. Jadi sampai tertarik banget gitu. Oke. Iya, berarti timingnya itu 1 jam aja bisa menghasilkan sekian. Nah dari situ tertarik banget gitu untuk mencetak uang gitu untuk buka salon. Oke. Itu aja. Berarti memang triggernya beda-beda ya. Memang jadi kita tuh punya cerita yang berbeda nih dari beberapa salon, beberapa hairdresser. Tapi ke Karya sendiri memang pegang customer nggak sih sebetulnya? Pegang. Awalnya karena merintis sendiri ya, sendirian tanpa karyawan gitu. Yang menurut saya iseng-iseng berhadiah aja lah, ngisi waktu kosong gitu. Ya kita posting. Berharap kita cuma punya kegiatan 1 orang 1 hari aja atau sampai mencapai 2 pelanggan aja itu udah bahagia banget di saat itu gitu. Saat itu. Pas ternyata kita posting. Kayaknya memang melonjak banget gitu. Melonjak banget, butuh waktu cuma 2 bulan, akhirnya meledak banget gitu. Karena aku lihat aktif banget di sosial media, apalagi di Facebook ya. Luar biasa sih di Facebooknya. Oke. Ini justru aku yang ketinggalan dah kalau dunia ini ya, lab apa ya istilahnya tuh, promonya. Iya, betul. Justru aku yang ketinggalan. Yang orang senior lama banget. Iya, ini senior yang memang bisa menginspirasi banget menurut saya. Tapi dia muda, cepat maju. Karena kalau kayak aku apalagi gaptek. Tapi kalau kita ngomong tentang perkembangan sosial media, ya kan perkembangan sosial media itu kan sangat-sangat cepat sekali sekarang. Betul, gitu perang banget. Nah, aku ngomong salah satu the queen of the TikToknya si Palembang, karena rajin banget sering TikTok nih si Cemeli nih kan. Iya. Apa sih manfaatnya Cemeli itu sendiri untuk live di TikTok gitu? Jujur, sekarang 80% tamu yang datang ke salon itu dari hasil saya live di TikTok. Oke, ya. Tamu-tamu baru ya, khususnya tamu-tamu baru, bukan pelanggan ya, tamu-tamu baru tahu dari kita live TikTok dari luar kota, Sumatera bagian selatan itu datang ke salon saya itu nggak kenal Pak, dia tahu saya dari TikTok kayak gitu. Gara-gara kita live terus saya posting, kalau FYP meledak. Oke. Sekali meledak followers kita langsung naik loh Pak. Nah kayak gitu kan. Terus dari situ lama-kelamaan, boleh juga nih TikTok nih. Boleh juga nih TikTok. Terus saya konsisten live Pak, setiap hari selama 2 tahunan. Dan itu sangat-sangat membantu perkembangan salon untuk tamu-tamu baru ya, nambah-nambah tamu-tamu baru. Betul. Karena tamu nggak bisa itu-itu aja ya. Gimana cara kita ngegedein tamu, datang Pak, konsumen semakin banyak. Kalau kita gitu kan? pelanggan kita yang lama ya kita jaga, tapi kita kan mengharap pelanggan baru yang datang ke salon kita. Apalagi kalau dari luar kota ya Pak ya, kita mengharapkan orang-orang kan masuk ke salon kita. Udah nanya-nanya dia nanti di live, aku mau kalau rambut kayak gini berapa kayak gitu. Nanti kita kasih tahu budgetnya sekian. Nanti kan nanti udah tahu berarti udah budgetnya sekian. Tapi alasan mereka untuk menurut Cemeli ini ya, Evan Salon, alasan apa mereka untuk nonton TikToknya Evan Salon gitu loh? Apa sih yang membuat mereka pengen agak tertarik? setengah gila pas saya lagi live. Memang agak ini menurut saya yang lebih menarik di situ Cemeli sering nyanyi dengan musik background musik yang kayak jedak-jeduk owner ini gitu kan. menarik nih buat ditonton. Aku juga sering nonton Cemeli dia nyanyi gitu. Ini trik marketingnya keren banget ya. Maksudnya dengan gimmicknya sih pakai kacamata. Kenapa sih pakai kacamata? Nggak bisa lepas lagi kacamatanya. Terus dengan rambut yang berwarna-warni, terus dengan musik yang itu udah udah oke pokoknya. Udah personal brandingnya si Evan Salon ya dengan udah nggak bisa lagi Pak kalau nggak pakai kacamata. Kalau di salon aja sekarang setiap hari pakai kacamata. Mau color, mau gunting, gua pakai kacamata. Kacamata yang dipakai bukan yang mahal Pak, 40.000. Jadi ganti-ganti kacamatanya sampai orang lebih menarik Lebih menarik. Lagi live orang tanya, banyak amat ya kacamatanya, ganti-ganti terus tiap hari. Iya, kacamata yang Cece pakai bukan yang mahal, tapi murah, tapi bisa ganti-ganti gitu. Tapi kalau Karya nih, aku ngeliat tuh kan lumayan aktif banget di sosial medianya gitu. Iya.
tahun ke-6 ya. Oh. Ini saya buka salon ini tahun ke-6 gitu. Untuk pertama kalinya kan kita baru buka nih ya kemarin gitu. Saya ngelihat kompetitor yang di dalam kota dulu gitu. Apa sih yang bikin saya bisa naik gitu, ngejer senior gitu ya. Maaf banget challenge ya. Iya. Buat Cemeli gitu. Nah kemarin gimana sih saya bisa kayak mereka? Benar, jujur aja inspirasi banget. Gimana sih caranya saya bisa ngejar mereka yang udah 10 tahun ke atas gitu ya. Kemarin saya cari yang memang benar-benar keahlian yang memang beda dari mereka kemarin di awal seperti itu. Di awal seperti itu yang bikin branding saya cepat naik gitu. Betul. Apa yang menjadi karakternya si Ria sebetulnya? Kemarin ini saya mencoba untuk jadi pesulam dulu kemarin. Karena saya survei itu sulam kan sedikit banget gitu ya. 5 aja orang untuk terkenal di Palembang itu belum ada gitu kemarin. Iya, kan taunya Jakarta apalagi tuh Rosidi yang terkenal banget betul. Untuk jadi master sulam gitu. Dan pada akhirnya saya terjun ke dunia itu dulu. Dan saya pesulam dulu gitu kemarin. Dan pada akhirnya saya punya market. Nah, di situ saya baru tertarik buka salon dan pada akhirnya salon mengikuti market yang personal branding yang saya ciptakan gitu. Kemarin seperti itu. Betul. Jadi kita udah terkenalnya sama Rianya. Iya, betul banget. Memang kita harus bisa membaca potensi di mana kita harus bisa dikenal duluan. Betul banget. Smart strategic banget ya gitu. Tapi aku ngeliat si challenge ini kayaknya anteng adem ayem aja bermain di sosial media. Iya. Kenapa sih? Tapi menurut saya ya, kalau orang udah yang terlama terkenal itu ya, tanpa sosmed pun mereka udah jalan banget. Iya. Ini yang hebatnya tuh di situ gitu. Hebatnya di situ, pelanggannya udah banyak banget pelanggan lama gitu. Banyaknya gini. Aku kan bukanya itu dari 2022 akhir ya, 2023 bukanya itu. Udah lama banget. Jadi mereka ini walaupun orang lama-lama, jadi kalau rambutnya rusak baru inget aku. Wih, misalnya dia kan udah biasa itu, betul banget. Jadi gini dia katanya, udah lama dia nggak ketemu sini, udah dari salon lain, kau balik. Iya katanya, kemana aja ke sini? Jauh Cek, katanya udah pindah ke sini katanya. Iya, jadi pas rambutnya rusak, oh iya Cek Len inilah yang bisa beneri katanya. Jadi kayak gitu, jadi orang lama-lama itu masih balik ke aku gitu. Jadi kalau ketika mereka udah skakmat gitu, nggak ada jalan keluar lagi, dan pada akhirnya dia kembali ke challenge gitu. Karena memang dia experience ya. Experience. Orang lama-lama ini sampai yang di sini masalah kita mempertahankan pelanggan lama itu susah. Salon legend. Betul banget. Benar. Nah, apalagi untuk salon-salon baru ya, yang mereka promonya gila-gilaan. Nah, benar. Rata-rata mereka suka dengan promo. Ya, yang terbaru. Ini menarik nih. Menarik. Kita ngomongin dengan promo, kita ngobrol tentang promo. Banting-banting harga di sosial media dan lain-lain. Di saat gencarnya promo. Dengan banyaknya begitu menjamurnya salon-salon yang betul banget. Nggak bisa kita hitung lagi dengan jari, sebentar lagi nongol. Itu apa strateginya Evan Salon untuk harga? Jadi kalau Cece lihat tuh di TikTok nih utamanya ya, saya lihat yang di Palembang aja, nggak usah lihat yang jauh. Orang pasang promosi salon, kerimbat 50, kerimbat 40, smoking 150. Gimana kita mau ngikutin mereka ya nggak? Betul. Gitu ya, bakal. Salonnya bagus loh, salonnya bagus. Bener banget. Interiornya nggak kalah-kalah. Interiornya keren. Nggak salah-salah gitu. Karyawannya keren, Betul bajunya banget. keren. Terus kayak gini aja Pak, kita sebenarnya bukan berserah pada nasib ya Kak ya, bukan ya. Janganlah. Iya, bukan berserah pada nasib. Tapi kembali ke customer masing-masing. Orang-orang yang gila promo, yang dia datangin itu bukan kita mau ngomong apa masalah skill apa, bukan masalah skill apa, dia nggak bakal jadi pelanggan, nggak bakal lama Pak. Untuk dia memang coba-coba aja. Dia senang. Promo di sini 30.000, murah. Ayo kita ke sana rame-rame pergi satu kali. Besok masih pulang ke kita juga. Balik lagi ngoceh-ngoceh dia. Gimana lah? Tapi sebagai salon baru aku bayang-bayang mau aja ke Karya lah ya, sebagai salon baru. Beda tipe semua ya. Ini beda tipe nih. Salon baru ngelihat awal-awal suka banting-banting nggak sih?
Karya sebetulnya. Kemarin cuman iseng-iseng berhadiah, jadi nggak terlalu kita yang banting harga, ikuti standarisasi aja harga Palembang. Kemarin seperti itu. Karena udah mengikuti nama gitu, udah di pesulam dan pada akhirnya pelanggan ngikuti aja, walaupun harga segini mereka percaya gitu. Oke, karena dia datang dengan sulam dulu, oh ada bisa servis yang lain dia ngikutin udah tahu harga dia, salonnya. standar customernya dia udah menengah kayak gitu. Oke. Nggak orang mau promo-promo lagi, udah menengah kan. Iya. Tapi kalau sekarang Pak orang mau promo-promo nggak ambil pusing ya? Nggak pusing. Karena kita mempertahankan harga dengan value kita, penting. Nggak ambil pusing dengan kualitas kita, Betul. gitu. Jadi jangan percaya dengan promo karena itu tidak menjamin kualitas yang didapat. Itu aja. Ya, terkait si challenge ini bertahan dari tahun berapa sampai sekarang 2022 sebagai salon yang 2022. oke, Berapa tahun nih? legend ya. 20 berapa ya? 24 ya? 23 tahun itu berkunjung nih. Itu apa sih bisa bertahan ya? Bertahan maksudnya keren banget. masih Legend. ada Keren ya? banget. Masih ada. Legend ya. Iya. Apa ya? Mencapai 5 Iya. tahun aja itu sulit banget. Betul. Ini bisa sampai Sulit 23 tahun. Iya. Dan masih ada salonnya, masih bertengger, masih Masih at least ada, gitu ya. betul. Dengan banyaknya salon-salon itu apa challenge? Suka ya, suka. Oke. Jadi udah kalau orang berterima kasih kepada kita itu udah itu yang bikin Oke. orang senang itu kita seneng gitu itu aja udah. Tapi aku kayaknya agak kalau ngomongin suka, ini kan berarti kita ngomongin passion. Iya kan? Tapi kalau ngomongin dari karya ini bukan passion. Boleh nggak sih aku ngomong kayak begitu? Boleh silakan. Silakan. Boleh nggak sih? Maksudnya karena kalau ngomong suka, kalau aku ngeliat si Evan itu dengan gayanya yang Style salon gitu. banget, Iya, benar, gitu kan? salon Sehingga banget. personal brandingnya salon banget. Tapi kalau challenge aku, kalau dibilang aku seorang akunting, aku percaya. Aku 100% percaya. Oh, aku biasanya dulu akunting. Tetapi pas memilih menjadi hairdresser, passionnya kan Harusnya berubah ya. tapi menurut Kak Arya sendiri udah menemukan passionnya di dunia hairdresser nggak? Udah dapet sih feel ke situ, Feel-nya udah dapet gitu ya. Apalagi kalau habis mengerjakan orang, memang target yang dimau dia dapat gitu, itu bahagianya minta ampun. Emang apalagi kita yang memang banting setir banget, yang memang bukan di background itu. Betul. Ini saya pengen seperti ini, gimana caranya emang seperti ini 100% mirip gitu. Iya. Jadi suatu kebanggaan banget sekarang untuk feel pelan-pelan kita dapatkan gitu. Dapat udah sampai sekarang udah dapat banget saya. Karena kita ngelihat bahwa di dunia hairdresser itu semua orang bisa menekuninya. Betul, Ya asal kan? serius, betul. Asal serius, memang benar-benar kita tekuni Ya kan? gitu, Konsisten, kita Pak. pelajari, betul. Buktinya dari seorang akunting, gitu kan? Betul, jauh banget konsultan Jauh pajak. banget konsultan pajak, accounting artinya ke salon. Artinya ini sebuah bisnis yang memang benar-benar menjanjikan. Dan Betul lu nggak banget. bisa melihat seorang hairdresser itu sebelah mata dengan konotasi. Pernah nggak sih dulu apa image orang tentang salon pada waktu zamannya Chanel? Jujur aja. Bener Itu kan? Bener banget. Zaman bener. Di zaman apalagi itu salon susah Cece ini banget. posisinya di rumah susun Pak. Oke. Kalau dulu image orang rumah susun tuh pada perempuan nggak benar. Ah, Dia kalau lihat bahkan banyak Pak bapak-bapak turun makan mobil ke salon kita buka pintu dilihatnya gua ibu-ibu. iya. Pikirnya kita banyak Cewek. perempuan dalam. Terus pernah aja aku marahin orang gara-gara kayak gitu. Jadi memang image-nya Image-nya salon salon dulu, Bener. iya, tentang salon itu memang enggak banget. Maksudnya Enggak. dan malu kita untuk Enggak. mengakui bahwa Iya. kita ada kerja di salon. Iya, betul. Iya. Tapi sekarang nggak lagi Pak, perubahan zaman. Perubahannya memang Memang cukup ya dari seorang ya belajar dari karya ya, dari seorang akunting. Artinya kalau mikirin tentang image buat salon membuka salon itu adalah buruk, mungkin kita nggak akan masuk Betul. menggelutinya. Nggak mungkin terjun ke dunia itu gitu. Betul. Apalagi zaman CLN dulu itu Iya, masih tabu 98 Pak. Masih loh, tabu 98 kan kerja di itu salon tabu. itu Kerja tabu di salon. banget. Iya, Lain nggak iya benar di pula. gitu. Iya. Apalagi Tapi kan di Jakarta kan dulu. betul. Tapi dengan ngeliat hasil yang sekarang, apa yang Luar buat biasa. orang-orang Iya. ya kan? Dulu malahan aku ajak orang tuaku itu datang. Jadi Ngeliat iya, ya. ngeliat. Jadi Lihat memang secara orang langsung. tuaku itu datang ke ruko yang tempat Iya, pertama aku kerja itu
ini aku tunjukin, oh ini kerja aku begini. Gitu. Jadi Jadi untuk mereka mendapatkan percaya. restu itu susah Iya. ya? Susah ya. Enggak, kalau Susah orang ya? tua tuh Susah pasti kayaknya. positif sama kita, nggak mungkin iya. anaknya Iya. macam-macam. Oke. Begitu. Kalau orang Tapi tua memang- saya positif. Tapi memang sempet ya dulu-dulu memang banyak sih Iya. apa Ada, pasti. pemikiran orang tentang salon, karena kita juga agak concern terhadap dunia hairdresser Kalau Indonesia. buka-buka baru iya. Jadi Iya. banyak orang tuh kiranya cewek-cewek semua. Aduh, Iya. kirain katanya di sini bisa, katanya Iya. bisa apa? Terus kayak yang keluar kan pada seksi-seksi. Itu tamu LC. Iya. Dulu Iya. belum ada LC itu belum Iya. ada salon kan di Iya, tempat iya, kerjanya iya, mereka iya, itu. iya. Jadi nyatoknya mesti di salon. Ya, karena Ah. memang salah satu concernnya kita adalah bagaimana kita membangun suatu dunia hairdresser Iya. Indonesia, karena lewat kayak podcast, lewat ngobrol bareng ini adalah suatu inspirasi kan sebetulnya buat mereka yang nonton kita, bahwa satu Iya. profesi hairdresser itu kita mudah-mudahan ini akan berlanjut terus gitu kan, karena Iya. mungkin dari Yakin beberapa perkembangannya orang lebih bagus. di sana menganggap bahwa ini tidak menjanjikan sebetulnya, suatu Betul. profesi yang tidak menjanjikan gitu kan, dan konotasi negatif itu masih menempel sih sebetulnya di banyak orang tentang salon. Ini di sini saya bisa buktikan bahwa Iya. salon itu memang menjanjikan. Kalau untuk kita harus punya manajemen pertama, Betul. gitu. Di awal saya coba nih, saya keluar uang untuk ke Jakarta aja, saya coba memang bener-bener 50 juta gitu. Ya. Oke, saya buang uang segitu gitu ya. Saya lihat nih perkembangan dalam 2 bulan. 2 bulan ternyata itu menjadi 100 gitu ya. Ya. Udah. Kita lihat lagi nih 2 tahun ke depan gitu. Taunya uangnya jadi ini keuntungan yang kita hitung ya, bukan Ya. profit gitu. Keuntungannya ada nih 500 gitu. Jadi menurut saya memang buka salon ini worth it. Makanya sampai sekarang di tahun kelima saya memang bener-bener kayak tidak akan mengganti usaha lain lagi, sebab saya udah coba usaha banyak banget. Betul. Sebelum buka salon saya juga udah coba buka toko aksesoris HP itu agen. Ya. Kemarin. Nah, pas ketika toko-toko online meledak, kita penjualan menurun nih. Oke. Ya, nah untuk di saat sekarang salon ini emang bener-bener worth it menurut saya. Kita jangan pakai manajemennya itu, kita lihat dari perkembangan salon. Apakah kita tuh buka salon memang bener-bener kayak memang menjamin atau enggak? Ngelihat dari perkembangan salon. Makanya kalau emang dari 2 tahun saya bisa mencapai buka cabang, saya buka. Ya. Nah, untuk saat sekarang, ternyata worth it. Uangnya masih, yang untuk omsetnya itu memang bener-bener ada gitu. Untuk buka cabang ketiga, keempat, kelima, emang bener-bener ada. Artinya kan bahwa dunia hairdresser itu kalau lu niat bisa Ya. jadi dan bisa lebih cepat berkembangnya. Betul. Dan kalau kamu emang terpaksa untuk terjun dan kamu menyerap dan serius dan konsisten, tetap bisa berkembang juga. Balik lagi dengan manajemen. Tapi Cevan itu nge-manage-nya dengan Cevan itu nggak kayak kita bilang background accounting, otomatis dong tahu Ini gimana background cara. tukang oli. Dengan background pernah tukang oli, ngatur dunia kemana sih? Udah punya cabang 1 loh. Gitu. Iya. Jalan-jalan ke Turki loh. Gitu. Alhamdulillah lah, Pak, semenjak omset salon melejit di 2022. 2022. Nah, di 2022 omset salon melejit, 2023, 2024 itu paling alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya. Paling Mudah-mudahan 2025 lebih alhamdulillah lagi. Iya, minta-minta. Oke, amin. Jadi, dulu ini kita cerita keuangan ya, Pak ya. Ya. Dulu terima duit masuk tas, terima duit masuk tas, gaya ibu-ibu ya. Ya. Kita punya Iya. salon gaya ibu-ibu dulu ya. Hmm. Kalau dulu hitung-hitung, banyak dapat duit nih. Ya, itu dulu. Kalau udah di tahun 2022 saya udah ada kasir, ada Manajemen pencatatannya ya. sendiri, pengeluaran sendiri, pembayaran produk, Oh. itu jelas semua. Nah, Oke. terus saya juga ngecek uang dengan kasir saya itu selisih-selisih pasti ada, Pak. Iya, Tapi iya, saya iya. konsisten, Pak. Jadi Iya, untuk iya. keuangan ada pasti simpenannya dari situ. Oke. Kayak Ada gitu. lah ya. Cara memanage beda-beda dengan Iya. cara ini mungkin cara ibu-ibu rumah tangga untuk mengatur. Iya, tapi saya belum pakai kasir-kasiran itu, Pak. Oh, belum? Banyak Masih orang suruh sangat- pakai maju, pakai yang kasir nggak pakai. Belum? Saya masih Aplikasi catat salon Iya, ya. masih Oh, nggak pakai. tapi Saya itu pakai penting manual sebetulnya catat. ya. Iya, masih pakai catat. Bisa pakai sekarang. ya?
mungkin harusnya karena orang tua itu udah manajemen, pakai ya. makanya di awal saya sudah setting Oh, gitu. oke. Gimana Aku caranya? masih- Kalau saya pertama saya keluarkan, iya maksudnya itu kayak pertama uang yang saya keluarkan, gimana caranya berkembang, bukan uang pribadi yang harus dikeluarkan terus. Oke. Menurut saya seperti itu, melihat perkembangan dari bisnis. Iya, iya, Jadi iya. di awal saya memang udah setting manajemen. Iya, iya. Ya, di Iya, situ iya. sih. Nah, untuk salon awal, menurut saya itu salah. Mereka yang punya modal ya. Iya, iya. Mereka langsung buka jor, langsung gede banget. Mereka nggak tahu tuh balik modal atau Iya. enggak. Iya, Diperhitung. betul. Salahnya di situ. Ah. Mereka cuman menuruti nafsu. Iya, Ya, iya, Banyak iya. itu di Banyak Palembang. banget. Dan Oh. hasilnya 1 tahun 2 tahun Pak. 2 tahun Oke. pasti tutup. Tutup. Tutup Modalnya mereka. nggak main-main loh Pak. Ada yang salon baru 1 tahun 500 juta. Memang 15 juta. sekali buka 500 Tapi Sekali jutaan, buka, terus bener. kalau kata aku orang-orang yang buka itu kayak si Ria ini pertama enak banget buka salon, terus dia karena dia punya modal kan, nah jadi dipikirin dia begitu buka salon itu orang tuh langsung nyalon ke situ. Bener. Ada juga, Nah, itu Pak. pemikiran mereka, padahal Oke. belum tentu Belum kan. tentu. Kita Iya. juga ada manajemen yang gimana caranya uang kecil bisa jadi besar gitu. Iya, iya, Dalam iya. 2 tahun bisa jadi 50 juta itu jadi 1,5 M gitu. Betul, Kemarin betul, target betul. seperti itu. Seperti itu. Tantangannya nih di dunia hairdresser sekarang yang menurut kepala hairdresser kalian ini, aduh, gue bisa nggak ya bertahan untuk ke depan? Naikin personal branding itu nomor 1. Oke. Itu nomor 1. Supaya orang gimana cara nggak bosen Iya. ngeliatin. Kalau saya mikir, dia lihat sosmed kita gitu-gitu amat. Gitu-gitu Ah. terus. Kayak punya aku. Gitu-gitu terus, Oke, gitu-gitu oke, terus. oke, oke. Oh. Wah. Saya mikir lagi tuh, untung ada anak gadis ya. Ya. Nah, gimana nak? Nanti orang bosen lihat TikTok mami kayak gini terus joget-joget, nyanyi-nyanyi kayak gitu kan bosen. Postingannya diubah. Kadang-kadang Ah. storytelling, kadang-kadang kita Oke. nyanyi, kadang-kadang Oke. langsung sama customernya, ngobrol sama customer, langsung. Jadi postingannya beda-beda, tapi tetap dengan niche yang sama, dengan niche yang sama. Challenge nggak takut ya? Ini Apa? mumpung belum telat untuk Enggak, bermain iya, di sosial makanya media saya loh, gitu kan? belajar juga sama Ria yang sama Ah. si Cece. Ah. Cuman kita kalau aku nih belum ada yang setting belum itu memang admin ya. Nah itu mungkin harus udah mulai deh kalau aku Iya. bilang ya, Udah karena mulai kok. ini Itu kata tantangan. aku Cece, aku lumayan loh, aku seminggu ini mulai lihat saldoku udah 39.000. Iya. Kalau Jadi- Cece di live Jadi kan yang komen itu nah Cak itulah cek lab apa iya sudah cek aku kasih ini ya aku kasih ini. Oke, karya Jadi apa? semangat. Tantangan nih. Tantangan nggak Iya. terlalu. Saya mau orangnya tipenya enjoy. Enjoy aja. Ya, yang Ah. penting saya konsisten posting. Oke, ngikutin Itu wave-nya aja ya, ikutin Ah, aktornya saya nggak aja ya. pernah takut dengan kompetitor Iya. baru. Oke. Nggak pernah. Ya, Saya ya, yakin ya. dengan value kita. Itu Oke, aja. oke. Ada nggak sih Cantik. sebetulnya sosok-sosok inspirasi dari para hairdresser kayak Meli, Kak Celen, sama Karya yang pengen ngobrol bareng di arisan? sosok Idola. inspirasi. Iya. Idola. Kalau saya, Hmm. kalau hairdresser saya mah pengen banget duduk gini ngobrol sama Kang Rambut. Sama Marco Nicolas. Iya. Walaupun saya udah berapa kali ketemu, tapi Oke. pengen juga kalau diajak Oke. ngobrol kayak gini sama dia. Aku sih yang takut aku dicuekin dan akan nempel terus sama Kang Rambut. Enggak juga, Pak. Kan Gitu. Bapak hostnya. Gitu ya? Iya, beda. Ada nggak dari Karya? Pasti punya inspirasi gitu kan? Mungkin mulai awal ya, jadi nggak terlalu tinggi gitu. Iya. Nggak terlalu tinggi. Ngelihat edukator Kak Dedem aja itu bagi aku udah keren banget. Oh, oke. Betul. Untuk jadi untuk segala jenis rambut dia bisa. Bagi Oke. aku aja Kak Dede aja udah keren banget loh. Oke, dan paling membahagiakan dan membanggakan menjadi seorang hairdresser. Challenge apa sampai sekarang bertahan dong? Berarti ada yang dibanggain dong sebetulnya. Iya. Membahagiakan. Apa ya bisa mengangkat kehidupan aja. Oke. Bagus banget itu. Bisa membantu, Iya, bisa benar. membantu orang lain. Kita bisa Iya. hidup dengan ya Pekerjaan cukup. Iya, itu aja. Iya. Apa yang mau kita beli bisa. Bisa. Dan juga Untuk apa?
gaya tipis-tipis is oke lah. Iya. Iya, jadi karena dari salon nggak ngebohongin diri sendiri, apa yang mau dibeli bisa. Bisa. Iya. Oke. Ini memang Pelan tidak- tapi pastilah omset Iya. salon betul, nih. tapi memang tidak pernah menyesal untuk punya salon ya. Nggak ada. As long as kita bisa memanage dengan benar dan sudah memberikan hasil yang baik, nggak pernah menyesal untuk menjadi seorang hairdresser kan? Kalau Bangga. bisa harusnya nambah dong. Nambah. Iya. Betul. Wow, luar biasa sih sebenarnya inspirasi ya, para hairdresser dari 3 background yang memang Beda-beda. berbeda-beda gitu. Tapi tetap ketemu dalam satu, ada namanya profesi hairdresser. Iya. Betul. Ya kan? Kita ngomong mimpi kita habis ini nggak mungkin misalnya kita mau begini aja. Ada nggak sih mimpi 5 tahun lagi aku kepengen jadi apa gitu? Cemeli kan ada pengen tiba-tiba pengen kour pempek aja lah aku udah di sini gitu kan. Salon biarin diurusin sama anak-anak atau bikin. Kalau sampai saat ini ya Pak ya, saya suka ngomong sama anak saya yang perempuan tuh. Kalau bisa 10 tahun ke depan Mami masih sehat, Mami masih mau Iya. buka salon lagi. salon lagi. Iya. Bikin cabang baru. Iya, nggak ada saya bilang sama anak saya, Mami pengen bisnis ini, apa bisnis kuliner, apalagi gua nggak bisa masak. Bilang sama anak saya. Kita Oke. mau buka, modal ada, tapi saya mikir sekarang Pak, mau buka salon ya Pak. Manajemennya ya? Satu manajemennya, 2 takut saya badan saya enggak enggak gimana ya, Oke. enggak kuat gitu Pak. Iya. Karena Harus menciptakan- butuh sosok owner di setiap cabang kita Pak. Karena sebuah personal branding untuk di suatu bisnis salon Iya. itu sekarang itu memang ikonnya itu kadang memang diperlukan Iya. untuk kita salon-salon yang memang di kelas ini ya. Untuk di kelas ini ya. Betul. Beda untuk salon-salon memang di kelasnya yang memang sudah sangat-sangat profesional sekali. Iya, seperti salon mall itu nggak perlu owner. Iya. Ini pengalaman Beda. saya ya. Buka cabang 6 bulan pertama itu sepi banget. Iya. Ternyata nggak ada owner tuh sulit banget. Iya. Iya. Untuk bikin salon kita jalan itu emang banting apa ya? Memang muter otak bener menurut saya, gimana caranya cabang itu jalan tanpa owner. Iya. Itu yang hebat. Itu challenge, tantangan sebetulnya. Iya, tantangan bener Itu itu bagi tantangan. saya. Makanya sekarang kalau mau buka baru Udah ini Pak, jalan. jadi permasalahan banget pikiran saya. Nah, itu yang pertanyaan kita. Tapi Tantangan. udah jalan bener sekarang. Betul. Yang Itulah penting tantangan. apa ya, marketing, balik lagi ke manajemen, jangan apa namanya, kita juga harus nge-up karyawan-karyawan. Ternyata itu strategi saya yang memang mereka megang cabang, jadi mereka nggak perlu yang namanya owner. Iya, Jadi iya. solusinya seperti itu ternyata Iya. yang setelah saya jalani. Iya. Jadi yang di-up itu karyawan yang pegang cabang. Oke. Heeh. Memang butuh banget suatu manajemen salon ya. Betul Memang banget, dibutuhkan muter banget, sekali iya. manajemen salon gitu ya. Heeh. Jadi emang kalau kita ngeliat dunia hairdresser ya, kalau kita ngeliat dunia hairdresser, semua profesi latar belakang apapun bisa menjadi seorang hairdresser. Bisa. Ya, Mau belajar ya. itu memang harus menjadi suatu catatan, betul kan? Buat teman-teman yang ada di luar sana bingung, gue mau punya profesi apa, gitu kan? Kedua, bahwa konsistenlah untuk di posisi ini Iya. sebagai seorang hairdresser. Jangan capek, gampang nyerah, terus bosenan, gitu Iya. kan? Mereka bisa melihat hasilnya, gitu kan? Gitunya. Terus ikuti gelombangnya dunia salon itu mau kemana? Misalnya harus bermain di sosial media, ya buatlah sosial media dengan mengikuti perkembangannya, bikin personal branding, ya kan? Kayak cewek Meli, Arya bikin personal branding dan harus punya strategi di mana kita harus bisa dikenal sama orang dong, Betul banget. ya kan? Di situ, Iya. ya kan? Manajemen salon juga emang kudu penting banget kalau kita pengen berkembang, gitu. Benar Pak. Dan jangan lupa gitu kan, life balance, gimana kita harus menyenangkan diri Betul. kita sendiri, kumpul Iya. bersama teman-teman satu profesi, jalan-jalan. Itu yang diperlukan di Itu ELC. yang diperlukan untuk bagaimana kita memang untuk bertahan di sini. Terus jangan lupa juga untuk rajin ikut edukasi, Iya. ya kan? Penting Bagaimana banget. kita untuk membesarkan, mempertahankan kita bisa tetap establish Iya. di bisnis ini, gitu. Karena dan jangan pernah takut bahwa membuat salon
menjadi seorang hairdresser itu konotasi negatif selagi kita masih punya mimpi dan niat yang baik untuk di dunia ini gitu. Karena kan banyak orang berpikir bahwa wah, aduh ngapain sih jadi hairdresser, tinggi-tinggi kuliah, sekolah sarjana, ambil master, ujung-ujungnya kayak karya dong kan. Salah satu hal yang bisa kasih contoh bahwa kita perlu sekolah memang. Kita perlu sekolah gitu. Tapi kan kita nggak tahu, karena kompetisi di dunia ini kan semakin tough banget. Dan kita tidak tahu arah takdir hidup kita tuh mau dijalankan kemana. Yang penting kan kita berkreatif melihat peluang, melihat potensi, gitu. Dan buat yang memang sudah ada di bisnis ini, memang kita harus lebih kreatif lagi karena bermunculan lagi salon-salon baru. Dalam 1 tahun aja mungkin 20 lebih ya. Selalu bermunculan salon baru. Bermunculan. Nah di situ adalah kita harus kreatif banget untuk bisa bertahan di bisnis ini. Dan thank you banget Karya udah ngobrol-ngobrol bareng kita, dan Cek Lens yang luar biasa, the legendnya, salah satu one of the legendnya salon di Palembang, Cemeli yang begitu hebohnya hingar-bingar di TikTok gitu, untuk bertahan sampai saat ini ada di dunia hairdresser. Mudah-mudahan kalian nggak ngerasa cukup untuk di dunia hairdresser, tapi bisa berkembang karena itu adalah part of kerjaannya saya dan sebagai brand owner untuk bagaimana kita menciptakan dunia hairdresser itu, dunia salon ini akan berkembang terus karena rambut akan terus tumbuh, ya kan? Semua orang akan tetap cantik dan hairdresser orang yang paling tidak bisa digantikan dengan AI. Kita tidak bisa mengatakan AI untuk potong rambut kita, aplikasi AI, tetapi adalah tangan hairdresser yang akan menjadi penyelamat kita pada saat rambut kita sudah mulai tidak karu-karuan. Thank you banget untuk semua hairdresser dan terima kasih buat tamu-tamunya podcast Arisan hari ini, dan mudah-mudahan bisa memberikan insight buat kita semua para hairdresser Indonesia pastinya. Oke, buat kalian semua bisa follow Instagramnya inaura.pro dan YouTube-nya Inaura Professional. Karena kita akan banyak sekali mendatangkan tamu-tamu yang pastinya dari beberapa di setiap daerah yang ada, dan kita akan ngobrol tentang bagaimana dunia hairdresser Indonesia akan tetap maju, bertahan, dan akan berkembang, dan dia akan mewarisi kepada generasi kita karena ini cukup menguntungkan untuk sebuah bisnis. Gitu. Terima kasih buat teman-teman, sampai ketemu lagi di podcast cerita kita berikutnya. Bye bye.